Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, kembali lagi kita bertemu di laman pembelajaran Bapak Diki Cendana. Ya. Nah, di hari ini kita akan membahas materi di tema 1 ya, masih di tema 1, cuma sudah masuk ke subtema 3. Nah, di materi bahasa Indonesia ini kita akan bahas tentang teks laporan hasil pengamatan. Oke, kita tulis dulu judulnya ya. Nah, teks laporan hasil pengamatan. Nah, ini adalah subjek yang akan kita bahas hari ini. Oke, nah apa itu teks laporan hasil pengamatan? Nah, jadi teks laporan hasil pengamatan itu adalah hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang lain. Nah, oke. Untuk apa? Kalian lebih jelasnya, Bapak akan coba tulis di sini pengertian dari teks laporan hasil pengamatan yang tadi. Oke. Nah, hasil dari sebuah pengamatan yang dilakukan dan bertujuan untuk menginformasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada orang lain. Nah, ini adalah pengertian dari teks laporan hasil pengamatan. Oke, kita taruh di sini. Nah, jadi berdasarkan pengertian ini ya, pengertian yang barusan ditulis itu, teks laporan itu adalah sebuah bentuk tulisan yang memaparkan suatu fenomena hasil dari pengamatan kepada para pembacanya. Nah, jadi teks laporan juga sering disebut dengan teks klasifikasi. Terus sini ya. Maaf. Teks laporan itu sering disebut juga teks klasifikasi. Ya. Jadi, kenapa sering disebut teks klasifikasi? Karena teks ini mengklasifikasikan sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi, teks ini hampir sama dengan teks deskripsi atau yang menggambarkan ya dalam tanda kurung. Namun yang membedakan adalah sifatnya. Jika teks deskripsi itu membicarakan hal-hal khusus, nah kalau teks laporan itu membicarakan fenomena atau hal umum yang lebih luas. Nah, teks laporan ini ada ciri-cirinya nih, anak-anak ya. Oke, kita tulis nih ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya. Oke, ciri-ciri dari teks laporan ya. Yang pertama, kita lihat itu ditulis berdasarkan fakta. Nah, jadi ditulisnya berdasar fakta. Sesuai fakta ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ari fakta itu apa? Oke, kalian pasti sering mendengar ya kata fakta. Fakta itu adalah sebenar-benarnya. Jadi fakta itu sesuai dengan aslinya, bukan karangan atau bukan hayalan. Jadi fakta itu benar-benar terjadi. Itu ya pengertian dari fakta. Berarti nanti teks laporan itu harus ditulis dengan sesuai aslinya. Ya, mau itu nanti
hasil pengamatannya berhasil atau gagal, harus ditulis sesuai dengan fakta atau yang sesuai dengan aslinya. Nah, ciri yang kedua itu adalah bersifat objektif. Bersifat objektif. Apa sih bersifat objektif itu? Bersifat objektif itu sama seperti kita ya menilai seseorang gitu. Jadi kita lihat sesuai dengan kerjanya, itu objektif. Tapi kalau misalkan kita melihat sesuai kayak gini, misalkan aku mah nggak suka sama dia, nah itu subjektif. Oke? Jadi objektif itu sama dengan faktanya. Jadi sesuai dengan keadaan sebenar-benarnya. Itu adalah objektif. Hampir mirip dengan fakta. Oke? Nah sekarang yang ketiga dari ciri-cirinya itu adalah hasil laporan ditulis lengkap dan rinci. Nah, jadi ditulis lengkap ya. Jadi dari mulai awal pengamatan sampai akhir pengamatan itu ditulis dan apa yang terjadi di dalam pengamatan tersebut juga ditulis. Oke, nah yang keempat, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang. Oke. Tidak memasukkan unsur yang menyimpang. Nah, maksud dari unsur menyimpang di sini adalah hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian atau laporan pengamatan yang kalian lakukan. Misalkan kalian melakukan laporan pengamatan tentang perkembangbiakan hewan, tapi kalian masukkan tentang tumbuhan. Nah, itu tidak nyambung ya. Jadi tidak sesuai dengan unsur-unsur yang kalian amati. Oke, nah di yang kelima itu, nah sini nih, kalau laporan pengamatan itu harus disajikan dengan menarik. Nah, disajikan menarik. Nah, bagaimana cara menarik? Maksudnya bagaimana cara membuat laporan itu menarik? Nah, kalian bisa masukkan misalkan gambar-gambar pada saat pengamatan ya, atau foto-foto atau bagian-bagian atau menggunakan warna-warna yang mencolok. Itu adalah salah satu untuk membuat laporan pengamatan kalian terlihat menarik. Oke. Nah, yang terakhir, aduh, gimana ya? Nah, di sini deh ya. Nah, yang terakhir, yang keenam itu, nah, di sini nih. Oke. Laporannya itu bahasanya harus bagus. Jadi apa ya? Di tata bahasa atau penulisan deh ya. Penulisan sesuai tata bahasa. Nah, jadi kalau misalkan membuat laporan pengamatan itu, kalian harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan aturan, seperti penggunaan titik, koma, huruf besar, huruf kecil, seperti itu. Ya. Nah, itu adalah pengertian atau konsep dari teks laporan hasil pengamatan. Nah, yang selanjutnya kita akan coba bahas format atau contoh teks laporan pengamatannya, oke? Nah, Bapak hapus dulu ya. Bentar. Oke. Kalau misalkan kalian mau mencatat, silahkan di pause dulu seperti biasa. Oke, ini Bapak hapus dulu ya. Oke. Oke. Kita masih bahas teks laporan hasil pengamatan. Oke. Nah, sekarang kita ke contohnya ya, atau formatnya. Formatnya seperti apa? Contoh format dari teks laporan ya. Nah, yang namanya teks laporan berarti di atasnya itu harus ada judulnya. Nah, misalkan sini deh ya. Ini paling atas itu di tengah gitu ya, ada judulnya.
Nah, misalkan contoh laporan pengamatan ciri khusus makhluk hidup. Nah, ditulis nih di atas, paling atas tengah-tengah. Oke. Nah, lalu di sininya ada tempatnya. Tulis tempat. Nah, tempatnya di mana? Misalkan di taman sekolah gitu ya. Setelah tempat ada waktunya. Nah, waktu kalian pengamatannya itu kapan? Misalkan dari pukul 9 sampai pukul 12 gitu ya. Misalkan ini contoh ya. Pukul 09.00 sampai 12 ceritanya seperti itu ya. Lalu yang melakukan pengamatannya siapa? Nah, tulis di sini. Nah, kalau misalkan yang mengamatinya kalian, ya tulis berarti nama kalian di sini. Oke. Lalu, nah tujuannya apa? Tujuan melakukan pengamatan itu. Nah, misalkan tujuan yang tadi ya, yang pengamatan ciri khusus makhluk hidup, contohnya tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri khusus makhluk hidup seperti itu. Terus yang diamatinya apa? Ya, tulis di sini. Yang diamati. Nah, yang diamatinya apa? Oke. Misalkan kalau tadi ciri khusus makhluk hidup, misalkan yang diamati tumbuhan kaktus, kalau enggak bunglon atau enggak hewan yang lain. Oke, ini di halaman selanjutnya atau di bawahnya ya, karena ini tidak muat. Jadi di bawahnya setelah tujuan yang diamati ini, nah kalian tulis nih kegiatan yang dilakukan. Kegiatan yang dilakukan. Nah, oke. Misalkan ya ditulis nih satu, yang pertama apa? Misalkan yang pertama mengamati ciri khusus tumbuhan dan lain-lain ya. Kegiatannya kan banyak tuh ya. Misalkan mengamati mawar atau mengamati bunglonnya gitu ya. Kalian bisa seperti ini. Nah, setelah kegiatan dilakukan, bagian akhirnya itu nanti akan ada kesimpulan. Nah, jadi dari pengamatan yang tadi kalian lakukan, kesimpulannya tuh apa? Ya, nanti tulis di sini. Misalkan tadi kan contohnya mengamati tentang ciri khusus makhluk hidup ya. Nah, misalkan kesimpulannya, tumbuhan kaktus memiliki batang yang tebal dan daun yang jarang berbentuk jarum. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Seperti itu. Kalian tulis kesimpulan hasil pengamatannya ya di sini sampai selesai. Oke? Nah, ini adalah contoh atau format dari teks laporan hasil pengamatan. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin nanti Bapak akan fotokan contohnya, nanti akan dikirim ke WA atau WA group. Oke. Nah, dari teks laporan hasil pengamatan ini, nah nanti kalian bisa menuliskan dalam bentuk paragraf deskripsi atau paragraf menggambarkan. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan kembali di pertemuan selanjutnya. Nah, ini tadi ya sedikit tentang pembelajaran bahasa Indonesia dengan subjek teks laporan hasil pengamatan. Bapak harap kalian bisa mendapatkan manfaat dengan penjelasan yang singkat ini. Mohon maaf juga dengan keterbatasan alat ya. Ini Bapak laptopnya termasuk laptop kentang, jadi kurang bisa, gambarnya itu kurang HD ya. Jadi hanya standar definition aja. Tapi semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar. Oke, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih juga kalian sudah belajar tentang bahasa Indonesia. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.